Shalom, selamat pagi Jemaat JKI Mawar Saron yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi di dalam ibadah online pagi hari ini. Bulan ini kita akan belajar bagaimana dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang selalu memimpin kita dan menolong kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam ibadah online pagi ini kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur dan pastikan hati kita juga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah Raja yang kami punya, Tuhan. Kau yang Raja hidup di dalam setiap hati kami, dan Kau Allah yang layak ditinggikan, Tuhan. Kami mau katakan Engkaulah Raja kami, Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Kau Raja yang berkuasa atas kehidupan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kau Raja hidup dalamku, ditinggikan selamanya. Seluruh dunia kan mendengar namamu yang mulia. Ku muliakan namamu dengan segalanya. Ku menyembah bukan
kasih Tuhan. Haleluya. Kau Raja kami Tuhan. Kau Raja di atas segala raja atas hidup kami. Oleh sebab itu kami tidak pernah takut Tuhan. Yes, Tuhan. Menghadapi segala badai dan masalah dalam hidup kami. Ya, Karena kami tahu Tuhan Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Yesus. Nah dari ini Tuhan kami mau menyembah-Mu lebih lagi. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan. Dengan sayap-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat-saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa sebelum kita belajar akan firman Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana Engkau memberkati dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh beranjak dari tempat tidur kami percaya ini semua karena kasih anugerah yang Kau curahkan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan jam pemberitaan firman Allah saat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajar kami, untuk kami boleh mengerti arti firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan semua
doa kami, ucapan syukur kami, dan jam pemberitaan firman Allah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Hari ini kita memasuki bulan yang baru lagi, ya, bulan yang ke-6, bulan Juni, dengan tema di mana peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan apa sih atau siapa sih Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Saudara, pada waktu Yesus mau naik, dia katakan begini kepada murid-muridnya, lebih baik aku naik, sebetulnya baik buat kamu kalau aku balik ke rumah Bapa, karena aku akan mengutus seorang penolong yang akan menolong, yang memimpin kamu. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah saudara, hari ke-50 setelah Yesus bangkit itu adalah Pentakosta. Nah di dalam Pentakosta itu pencurahan Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Maka dari itu saudara, saat ini sekali lagi saya katakan kepada Anda, bukan kita menanti-nantikan Roh Kudus turun atas hidup kita. Tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Dan saat ini Roh Kudus yang menanti-nantikan kita. Kapan kita buka hati, kapan kita izinkan Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Amin. Ngerti saudara? Karena banyak orang yang saat ini selalu minta Tuhan curahkan rohmu, curahkan rohmu. Roh Kudus sudah dicurahkan saudara. Saat ini sudah dicurahkan. Tinggal kita ini mau terima atau tidak. Tinggal kita ini mau dipimpin Roh Kudus atau tidak, saudara. Ya, coba kita akan baca di Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai ke ayatnya ke-7 sampai ke-5. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-5. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-15. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Saudara, di dalam Yohanes 16 dikatakan apa saudara? Lebih baik, ya kan? Alangkah baik atau namun benar yang kukatakan kepadamu adalah terlebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah saudara, penghibur, siapa sih penghibur itu? Yesus katakan dia akan datang. Kalau dengan kata-kata dia, ya berarti menunjukkan seseorang saudara, ya, atau menunjukkan oknum, ya. Kita mau lihat di Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14, kita balik saudara, ayatnya yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong, saudara, Roh Kudus itu seorang penolong. Ya, jadi kita mau lihat siapa Roh Kudus itu? Seorang penolong. Nah, kita mau lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Apakah kita saat ini sudah buka hati untuk terima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Sebab kalau kita terima Roh Kudus itu, Roh Kudus katakan apa?
Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu adalah oknum atau orang, ya, seseorang yang akan menolong dalam kehidupan kita. Mari saudara, dalam kehidupan kita mau cek lagi. Sudah berapa kali kita mengalami atau memperingati ya pencurahan Roh Kudus. Setelah kebangkitan, setelah kenaikan, ya, tunggu berapa 10 hari kemudian ada pencurahan kuasa, pencurahan Roh Kudus, ya. Di gereja-gereja banyak dilakukan hal ini, saudara. Nah, apakah tiap tahun kita sudah mengalami ini atau memperingati ini, saudara? Kita selalu minta, saudara, mari mulai hari ini buka hatimu, izinkan Roh Kudus itu mimpin hidupmu. Sebab apa? Roh itu yang akan menyertai dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Ya, di ayat yang ke-7 katakan, aku akan apa? Mengutus dia. Nah, saudara, dalam kehidupan kita ini yang kadang-kadang kita tidak tahu, saudara. Sudah diutus, tapi tanda petik. Kita tidak mau buka hati kok. Kita tidak mau terima Roh Kudus itu kok. Benar enggak? Bagaimana roh itu bisa bekerja dalam kehidupan kita? Di dalam kehidupan ini, saudara, saya katakan sekali lagi, butuh yang namanya Roh Kudus. Ya. Dan ayat yang ke-8 dikatakan, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau kita terima Roh Kudus itu menghibur, menginsafkan dunia akan dosa, mengingatkan kita. Coba kita pernah enggak, saudara, merasa apa ya, saya katakan ragu atau rasa bimbang pada waktu Anda ingin melakukan dosa. Itu Roh Kudus mengingatkan kita. Di dalam kehidupan kita ini Roh Kudus mengingatkan kita. Kalau itu Anda rasakan, saya yakin roh itu sudah ada dalam hidupmu. Pertanyaannya tinggal Anda mau kembangkan, Anda mau biarkan Roh Kudus itu bekerja atas hidupmu 100%, atau Anda masih timbang-timbang, saudara. Ya, karena ini banyak sekali, saudara, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dia katakan begini, pada waktu aku mau marah, dalam hatiku tuh katakan, jangan marahlah. Jangan marahlah. Tapi dia tidak tahu siapa yang mengatakan jangan marah. Dengan suara yang lembut katakan jangan marah. Siapa? Itu Roh Kudus. Tapi manusia tidak sadar kalau Roh Tuhan itu dalam kehidupan kita, mengingatkan kita. Maka dari itu saya katakan apa? Kalau Anda selalu katakan ingin dengar suara Roh Kudus, suara Tuhan. Kalau Anda sudah bisa merasakan dalam hatimu bertentangan dengan perbuatan dosa kita, saya katakan itu Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Tinggal pertanyaannya kembali, Anda mau mengembangkan enggak? Anda mau serahkan hidupmu 100% enggak? Supaya dia bekerja. Karena ini sering kali, saudara, sering kali itu keluar dalam hati kita. Cuman tanda petik, kalau Anda enggak pernah serahkan hidupmu 100%, Anda mau berbuat dosa, Roh Kudus ingatkan, jangan. Sekali lagi dengar, saudara, kalau Anda mau berbuat dosa, sekalipun Roh Kudus ngomong dalam hidup kita, jangan. Kalau Anda tidak pernah izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu 100%, Anda tetap melakukan yang namanya dosa. Karena suaranya lebih keras yang dosa, saudara. Ya. Ayo kita mau lihat dalam kehidupan kita ini, saudara. Anda yang pemarah, Anda yang suka marah. Kalau saya katakan, kalau Roh Kudus ada dalam hidupmu, kemarahan itu bisa Anda buang. Sedikit demi sedikit, memang itu perlu belajar, saudara. Ya, mulai hatimu dibentuk oleh Roh Kudus, ya, diingatkan oleh Roh Kudus, jangan marah, jangan marah. Roh ini butuh, saudara, dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu mengingatkan kita, saudara, di dalam segala sesuatu yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan, apalagi tentang dosa, menginsafkan dunia. Ayat apa tadi katakan apa? Roh itu, dia yang datang, Roh kebenaran itu,
Akan apa? Menginsafkan dunia. Ngerti saudara? Supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Dan dosa yang saat ini ada dalam kehidupan kita. Kedagingan kita saudara. Ya. Kalau kita tidak pernah izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita dan benar-benar saya katakan dia menguasai hidup kita 100%. Anda akan selalu jatuh dan jatuh dalam dosa. Kita mau lihat lagi saudara. Di dalam kehidupan kita ini, firman Tuhan tadi katakan kita loncat ayat yang ke-13 di Yohanes pasal yang ke-16 tadi. Loncat ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah saudara, di ayat yang ke-13 dikatakan apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Saudara, ini Roh Kudus yang memimpin kita, mengingatkan kita. Coba saudara, pernah enggak kita ragu? Pernah enggak kita merasa ketakutan? Pernah enggak kita merasa khawatir? Tapi kita tahu-tahu ingat akan firman Tuhan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi. Kita ini manusia saudara. Diingatkan seperti itu kita ingat, oh ya berarti aku tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Ini Roh Kudus yang mengingatkan kita saudara. Ya. Apakah dalam kehidupan kita saat ini belum? Anda menjadi orang Kristen berapa lama? Berapa tahun? Tapi Anda tidak pernah ingat. Atau tidak pernah diingatkan tentang apa yang didengar Roh Kudus. Yaitu apa? Firman Tuhan. Maka dari itu saya katakan kepada Anda, ayo bangun hubungan kita dengan Tuhan. Baca firman, berdoa. Setiap saat, setiap waktu. Saya sering katakan kepada jemaat, betul kan? Baca firman. Supaya kita baca, tertanam dalam hati kita. Satu kali Roh Kudus akan ingatkan firman itu saudara dalam hidup kita. Kalau saya ceritakan dalam pengingatan akan Roh Kudus dalam kehidupan saya banyak sekali saudara. Ya, banyak sekali. Saya dulu orangnya pemarah. Tapi pada waktu saya terima Roh Kudus dan saya izinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saya, dia mulai ubah hidup saya. Kalau saya mau marah, Roh Kudus katakan apa? Untungnya apa kamu marah? Ya, apalagi saya ini waktu itu saat ini juga ya masih mengendarai mobil. Saudara lihat, orang mengendarai mobil di jalan raya kita ketemu dengan orang banyak, saudara. Mereka punya sopan santun dan mereka ada yang tidak punya sopan santun. Kalau Anda tidak penuh dengan Roh Kudus, hidupmu dirubah oleh Roh Kudus, Anda jadi orang yang pemarah. Betul atau betul? Saya dulu di jalan sering marah, saudara. Ya. Tapi mulai dibentuk oleh Roh Kudus. Kalau saya mau marah, Roh Kudus ingatkan saya. Untungnya apa? Ya, untungnya apa? Saya mau pikir betul, tidak ada untungnya. Dan orang yang menyakiti saya, menurut saya saudara, ya, saya kan juga tidak kenal dengan dia. Kenapa saya harus urusan? Saya tinggal, saya mulai mundur saudara. Saya tidak akan berkelahi di jalan. Siapa yang mimpin? Bukan karena kekuatan saya, tapi saya izinkan Roh Kudus yang mimpin hidup saya. Roh Kudus yang mulai bentuk hidup saya. Jadi saya mulai ngerti, saya mulai mundur, dikit demi dikit, dan saya tinggalkan. Sampai saat ini, kalau ada orang marah di jalan, atau orang yang tidak benar, tidak sopan di jalan raya, saya tidak akan marah, dan saya mulai mundur. Saya lebih menjauh dari dia, daripada kita dekat-dekat, jadinya marah saudara. Itu betul? Itu yang pertama. Tuhan ubah hidup saya. Dan sekarang saya belajar lagi akan Tuhan yang pimpin hidup saya. Apa yang harus kami kerjakan? Apa yang harus aku lakukan? Roh Kudus yang pimpin hidup saya. Satu,
demi satu. Dalam kehidupan saya Tuhan ubah. Ya, saya dulu juga tidak suka dengan orang ya, yang menyakitkan saya. Dalam apa saudara? Dalam pekerjaan, bukan di jalan raya, dalam pekerjaan, ya, di dalam pergaulan. Tuhan ubahkan semua. Saya ngerti, Tuhan punya rencana yang indah atas kehidupan saya. Nah saudara, di ayatnya ke-13 tadi katakan, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberikan kepadamu apa? Hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus bukan hanya mengingatkan yang didengar, tapi Roh Kudus mengingatkan kita juga saudara, hal-hal yang akan datang. Kejadian-kejadian yang akan datang dalam kehidupan kita. Kalau kita mau serahkan hidup kita 100% buat Tuhan, izinkan Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Saya percaya Roh Kudus itu akan pimpin hidup kita. Dan dia akan mengingatkan apa yang akan terjadi di depan. Ya, Tuhan ingatkan kita saudara. Ayo, sekali lagi saya katakan kepada Anda, izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh. Ya, saya seringkali bersaksi kepada Anda, ya, jemaat JKI Mawar Sharon, ya, Roh Kudus itu mengingatkan segala sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang kita tidak sadar saudara, ya, Anda lagi masak, Anda lagi melakukan aktivitas Anda, tahu-tahu suara hati ini keluar, berhenti bekerja, ambil saat teduh, ambil penyembahan. Kalau Anda taat, Anda berhenti, Anda menyembah. Karena Roh turun atas hidup kita ini, Roh itu memberikan kepada kita bahasa-bahasa yang baru. Kita menyembah Dia, kita memuji Dia dengan bahasa yang baru. Anda ingat berapa tahun yang lalu saya katakan kepada Anda, ada seseorang yang diingatkan oleh Roh Kudus untuk berhenti memasak. Dan dia harus masuk kamar dan menyembah Tuhan. Secara manusia, kalau masakan itu sudah dimasak, sudah belum sampai selesai, diberhentikan, dimatikan kompornya, dia ambil saat teduh, dia berdoa, menyembah. Itu akan tidak enak rasanya masakan itu saudara, karena berhenti. Ya. Tapi ibu ini taat, karena Roh Kudus ingatkan dia harus masuk kamar, menyembah Tuhan. Berdoa, apa yang didoakan dia tidak tahu, tapi dia taat akan Roh Kudus. Dia tinggalkan masakannya, kompornya dimatikan, dia masuk kamar, dia menyembah memuji Tuhan. Tidak tahu yang didoakan apa, tapi dia berdoa menyembah. Dia pakai bahasa-bahasa yang baru yang Tuhan berikan atas hidupnya. Setelah selesai, Roh Kudus katakan kembali kamu masak. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Cuman ibu ini taat. Ibu ini taat. Dia mulai masak kembali. Dan terdengar suara telepon rumah berbunyi. Begitu diangkat telepon itu, suara anaknya perempuan yang ada di negara jauh sana saudara. Yang lagi menuntut ilmu. Anaknya katakan apa? Mama, puji Tuhan, barusan aku mau diperkosa dengan geng atau berandal-berandal yang ada di negara sana saudara. Dan lalu bagaimana? Anaknya katakan, untung tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Tidak tahu. Tahu-tahu berandal itu melihat sesuatu dan dia meninggalkan Noni. Ya, meninggalkan anaknya ini. Padahal Noni katakan apa? Anaknya ini katakan apa? Itu sudah hampir terjadi. Maaf saudara, yang namanya pemerkosaan. Tapi seorang ibu yang taat diingatkan Roh Kudus, ayo berdoa untuk anakmu. Tapi tahu enggak ibu ini? Enggak tahu. Tapi dia taat masuk kamar menyembah, memuji Tuhan, berdoa. Roh ini yang ajarkan kita berdoa. Tentang apa? Ya yang tentang ini, yang akan terjadi itu apa? Oh ternyata berdoa tentang anaknya. Tahu saudara? Roh ini ingatkan kita. Memang saudara, ini karena ada pernyataan jadi tahu saudara. Kadang-kadang saya begitu di mobil, ya lagi nyetel tip saudara.
melakukan perjalanan. Tahu-tahu Roh Kudus ingatkan saya, matikan tipnya. Saya matikan tip mobil saya. Menyembah, saya menyembah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena tidak ada pernyataan yang lain, tidak ada orang yang telepon saya. Wah terima kasih begini, tidak ada. Cuman saya yakin, kalau Roh Kudus ingatkan saya untuk berdoa. Saya akan berdoa, saya akan menyembah. Tidak tahu, tema doanya tidak tahu. Tapi saya mulai nyembah. Nyembah, saudara. Orang katakan begini loh, lah kalau kamu nyetir mobil, menyembah. Kan nanti tujuannya tidak benar. Saya katakan enggak. Kalau Roh Kudus yang suruh, kita berdoa menyembah. Bukan tutup mata saudara, tetap saya setir. Tapi hati saya ini menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sudah selesai. Terima kasih Roh Kudus, Engkau ingatkan saya. Apa yang terjadi, saya yakin itu yang terbaik. Tidak tahu saya doa untuk siapa. Untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, untuk saudara-saudara semua, atau untuk jemaat, saya tidak tahu. Tapi Tuhan perintahkan saya untuk berdoa. Roh ini ingatkan, ayo berdoa. Doanya apa enggak tahu, ya udah nyembah. Roh ini yang akan ajarkan saya berdoa. Yang tahu cuma Roh Kudus dengan Bapa. Ya udah saya lakukan hal ini saudara. Ya, jadi banyak hal yang kadang-kadang tidak ada pernyataan. Kalau seorang ibu tadi yang saya katakan, dia masak, dia berdoa, dia tanya begini, kejadiannya kapan nih? Kira-kira 5 menit yang lalu. Sama kan? 10 menit yang lalu. Sama dia disuruh berhenti. Dia suruh berdoa. Pada waktu dia menyembah. Sudah 10 menit mungkin saudara. 5 menit terakhir itu ada kejadian anaknya. Dan itu bebaskan oleh Tuhan. Saudara lihat, kalau Anda mau, saya katakan sekali lagi, kalau Anda mau taat, Tuhan akan pimpin hidup kita saudara. Menjauhkan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, saya pernah bersaksi kepada Anda, masih ingat atau tidak? Ya, setiap hari saya kadang menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya bersama dengan istri dan anak-anak menyembah, memuliakan nama Tuhan. Tidak tahu yang saya doakan apa, saya tidak tahu. Ngerti saudara? Tapi satu waktu setelah kami terus menyembah, satu waktu terjadi di rumah kami saudara. Ya, terjadi ledakan. Saya pikir begitu saudara, ini lebaran tidak, bodorak, tapi kok orang pasang petasan. Suaranya keras saudara. Dan kami tidak tahu itu suara apa yang sebenarnya. Pikiran kami cuma apa? Petasan. Ya, itu selalu saudara, jam 12 malam, jam 1 malam. Bang, saya katakan orang-orang ini sopo. Selalu pasang, karena kami tinggalnya di atas ya, di lantai 2. Jadi kalau ada ledakan petasan itu dengarnya keras sekali saudara. Dan ini benar, berjalan berbulan-bulan saya katakan tiap malam kok ada orang pasang petasan. Orang pasang petasan. Satu kali pada waktu kami berdoa, menyembah, Roh Kudus ingatkan. Coba kamu tengok di plafon. Itu kejadian hampir jam 1 malam saudara. Coba kamu tengok di plafon. Begitu ada ledakan saudara, doang. Saya mikir lagi, Roh Kudus ingatkan, coba kamu tengok plafon. Saya mulai saudara cari mana lubang di internet untuk tengok plafon. Begitu kami buka internetnya saudara, Anda tahu itu kabel listrik sudah mengangah merah. Tahu-tahu ledakan lagi, doang. Saya pikir, aduh ini ada sesuatu yang tidak benar. Ada konslet saudara. Saya lihat ternyata kabelnya nempel saudara. Karena sudah rumah lama kan, kabelnya menempel saudara. Pikir saya kalau kabelnya saya lepas begini kan udah bebas, tidak ada ledakan. Iya kan? Saya ambil stick drum saudara. Saya masukkan ke antara kabel dan kabel. Begitu nempel kabel dan kabel Anda tahu, tuang, sticknya pecah. Wah saya mulai bingung saudara. Ini listrik besar yang dari PAL langsung ke rumah saudara. Terjadi menganga seperti itu. Anda tahu begitu saya lihat seperti itu, saya tidak tidur semalam. Sedikit-sedikit nengok. Ngerti saudara? Padahal Anda tahu ledakan itu terjadi sudah berapa lama? Sudah sebulan yang lalu saudara. Tapi Tuhan inginkan saya berdoa, menyembah.
berdoa menyembah. Satu kali dia ingatkan Roh Kudus, kamu tengok di plafon. Begitu kami tengok, satu malam kami tidak tidur, saudara. Nah, pagi-pagi saya telepon orang PLN, tolong Pak, rumah kami terjadi seperti ini. Di jalan apa Pak? Rumah ini jalan ini. Dia datang, saudara. Dan orang PLN-nya katakan apa? Ini luar biasa. Kenapa katakan luar biasa? Karena kayu rumah kami itu sudah dimakan rayap. Dan itu sudah orang katakan gosong, saudara. Sudah kebakar semua. Tapi tidak terjadi api yang besar. Tidak membakar rumah kami. Ini pekerjaan siapa? Kalau bukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak taat, Tuhan katakan doa, menyembah. Roh Kudus ingatkan, kamu tidak mau, Anda tidak mau, apa yang terjadi, saudara? Betul atau betul? Ini benar, saudara. Roh Kudus ini mengingatkan kita, apa yang akan terjadi. Coba belajar, saudara. Coba belajar, izinkan Roh itu bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, karena dia akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Dia memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Coba kita baca ayat yang ke-14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, saudara, ini banyak orang yang bingung, saudara. Memberitakan apa yang diterima daripadaku. Ya, ia akan memuliakan aku. Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Ya, orang bingung, saudara. Loh, kok Roh Kudus memuliakan? Ini firman Tuhan katakan kok. Iya itu siapa? Roh Kudus akan memuliakan aku. Akunya siapa? Yesus. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Makanya baliknya kemana, saudara? Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Coba Anda baca. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tahu, saudara? Ya. Kalau Roh Kudus itu turun atas kamu, kamu akan jadi apa? Saksiku. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, menjadi saksi. Ya, menjadi saksi, bukan bersaksi. Kalau Anda bersaksi melalui mulut, Anda ceritakan, itu bersaksi. Kalau menjadi saksi, berarti Anda dilihat cara hidupmu. Betul atau betul? Banyak orang yang salah. Dia katakan, aku harus jadi saksinya Tuhan. Dia bersaksi. Saudara, kalau orang ngomong itu gampang. Tahu, saudara, bahasa Jawanya jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Betul, saudara? Gajah di blangkoni, iso ngajar, ora iso nglakoni. Lihat, saudara. Jadi Tuhan tidak mau hal itu. Tidak mau kita cuma ngomong, tapi Tuhan mau apa? Sikap hidup kita. Mencerminkan Kristus ada dalam kehidupanmu. Roh Kudus katakan apa tadi? Dia akan bersaksi tentang aku. Dia akan memuliakan tentang Yesus. Jadi kalau Anda terima Roh Kudus akan pimpin hidup kita. Untuk memuliakan Kristus, yaitu hidup kita ini dipakai Tuhan, menjadi saksinya Tuhan. Ngerti, saudara? Orang bersaksi itu bisa bohong kok. Ya, kalau yang pernah dengar kesaksian saya ini, saudara, ya, ini contoh kesaksian. Ya, tahun 1900 berapa, saudara? Saya melaksanakan pelayanan. Ini contoh kesaksian, ya, contoh kesaksian. Saya harus khotbah di satu gereja di desa, itu jam 6 pagi, saudara. Saya berangkat naik mobil Panther beserta dengan istri dan anak saya. Berangkat karena waktu kami berangkat terlalu mendesak, terlalu mepet, saudara. Maka dari itu saya harus jalan kencang sekali, saudara, naik mobil itu. Cepat, harus sampai ke tempat, karena jam 6 saya harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, pada waktu melewati satu desa, melewati rel kereta api yang tidak ada palang pintunya. Karena itu melewati di desa ada kereta api yang tidak berpintu. Karena kami tergesa-gesa, kami tidak lihat kanan, tidak lihat kiri.
langsung lewat rel itu saudara. Dan saat itu kereta api, ya, kereta api lewat dengan kencang sekali dan saat itu mobil kami tidak bisa terhindar. Terjadilah benturan yang keras. Dar! Dan saat itu saya berteriak, Yesus tolong! Anda tahu mobil kami ditabrak kereta api. Dar! Hancur saudara. Tapi saat itu kami teriak, Yesus tolong! Puji Tuhan. Saat itu saya dibangunkan sama istri saya. Ayo bangun, kerja. Tahu saudara? Maksudnya tahu. Kesaksian itu bisa bohong. Ngerti? Kesaksian itu bisa bohong. Ini kesaksian saya lama sekali saudara. Ya, saya ingatkan, orang bersaksi itu bisa bohong. Ya. Apakah saya tertabrak kereta api? Enggak. Iya kan? Kenapa saya katakan tidak tertabrak kereta api? Karena saya tidur. Dan pada waktu terjadi kecelakaan, bang! Itu tangan saya dibangunkan sama istri saya. Orang Semarang katakan apa? Dipegang sama tangan istri saya. Ayo bangun, waktunya kerja. Saya terbangun saudara. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena itu bukan kejadian yang benar, itu mimpi. Gitu saudara. Nah sekali lagi saya katakan kepada Anda, kalau Anda yang namanya bersaksi itu bisa bohong. Tapi kalau menjadi saksi, tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, karena orang lihat cara hidupmu. Ngerti saudara? Hidup ini bagaimana? Penuh Roh Kudus, dipimpin Roh. Hidupmu bagaimana? Ngerti saudara? Karena saya saat ini begitu banyak lihat orang Kristen saudara. Ya, banyak orang Kristen mengatakan begini, pingin jadi ketua, pingin jadi pimpinan. Maksudnya begini saudara, dia di satu kantor, ya, dia pingin naik jabatan. Tetapi begitu dia naik jabatan, dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Jadi saya katakan percuma. Lebih baik kita ikut Roh Kudus. Roh Kudus katakan apa? Kamu tetap jadi sales. Lakukan hal itu. Satu kali kita akan dipimpin oleh Roh. Mempunyai kepandaian untuk naik. Dan promosi itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ngerti sudah? Kan minggu yang lalu saya katakan apa kepada Anda? Banyak orang yang katakan begini, aku sudah ada Roh Kudus dalam hidupku. Hidupku ini dipimpin Roh Kudus. Ya, tapi untuk marah-marah saya kok belum bisa hilang ya Pak. Tolong Pak saya didoakan supaya saya itu tidak marah-marah terus sama istri saya. Saya katakan ke saudara, kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, saya katakan Anda sudah tidak jadi orang yang marah. Ya, kalau Anda katakan Anda penuh Roh Kudus, Anda serahkan hidupmu 100% pada Tuhan, Tuhan akan ubah hidupmu. Coba kita akan buka saudara, ya di Galatia. Di Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-22, ini ayat terakhir saudara. Galatia 5 ayat yang ke-22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah saudara, buah roh itu berapa? Buah roh itu berapa? 1. Jadi bukan buah-buah roh, tetapi buah roh. Tetapi buah roh, bukan tetapi buah-buah roh. Enggak tahu saudara. Tulisannya di sini apa? Tetapi buah roh, berarti 1. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ngerti saudara? 1 roh, buah itu cuma 1, rasanya 9. Ngerti saudara? Kalau Anda terima roh itu dalam hidupmu, buah roh itu nyata atas hidupmu, Anda harus, saya katakan sekali lagi, ya Anda harus, ya. Yang pertama adalah menjadi kasih, orang yang suka mengasihi orang yang suka mengampuni orang. Ada sukacita, ada damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, setia, ada lemah lembut, ada penguasaan diri. Ini saudara. Anda boleh bayangkan dalam kehidupanmu, sudah ada enggak ini semua dalam hidupmu? Orang katakan enggak ada Pak. Saya cuma ada kasih, ya. Saya cuma ada kasih. Tapi untuk penguasaan diri saya enggak ada.
Tidak bisa saudara. Saya ada penguasaan diri Pak, tapi rasanya tidak ada damai. Tidak bisa saudara. Kasih, kesabaran, sukacita ini 9 ada saudara. Kalau buah roh itu ada dalam hidupmu. Amin. Dan sekarang tergantung dari Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda kerjakan? Apakah Anda masih mau hidupmu dipimpin oleh dirimu sendiri atau engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau Anda mau dipimpin Roh Kudus, buka hatimu. Saat ini juga buka hatimu. Izinkan dia masuk dan izinkan dia menguasai hidupmu. Bekerja atas hidupmu. Amin. Amin saudara. Ya, saya tidak akan perpanjang lagi saudara. Ya, hari ini kita akan adakan perjamuan kudus. Mengingat kasih Allah. Tapi saya balik lagi kepada Anda. Anda mau lakukan perjamuan kudus, Anda mau lakukan mengalami Pentakosta, apapun juga yang Anda alami. Tapi kalau Anda tidak pernah buka hatimu untuk terima roh itu, yang akan memimpin hidupmu, Anda hidupmu akan seperti ini terus saudara. Coba adakan perubahan, izinkan dia masuk, dia akan memberkati dalam hidupmu. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau ingatkan kami melalui firman-Mu. Engkau perkenalkan kepada kami Roh Kudus, seorang penolong yang memimpin kita, yang memimpin kami, yang mengingatkan kami tentang apa yang pernah Engkau ucapkan kepada kami. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Sekalipun saat ini kami masih beribadah di rumah, belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Kuasa-Mu tidak dibatasi ruang dan waktu. Kami percaya saat ini juga Tuhan, Engkau jamah, Engkau berkati setiap seluruh jemaat-Mu atau pendengar firman Tuhan yang saat ini menyaksikan firman-Mu. Engkau jamah, Engkau berkati apa yang menjadi kerinduannya. Mereka buka hati, Engkau akan masuk dalam kehidupannya. Engkau akan pimpin hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kalau pagi hari ini pun kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami mau serahkan perjamuan ini ke dalam tangan-Mu. Mari saudara yang ada di rumah, engkau boleh ambil roti dan anggur. Kalau Anda tidak punya roti hosti seperti ini saudara, Anda boleh pakai roti apapun juga. Saya tunggu, kita kaya ralama, kita kaya ralama. Selagi Anda ambil roti, ambil anggur. Anggur boleh digantikan dengan air apapun juga, air putih juga boleh. Kira takaya ralama, sandaya paya ralama. Perjamuan kudus pagi hari ini mengingatkan kasih Allah atas hidup kita. Dia yang raja, dia mau datang ke dalam dunia, menjadi manusia, dan bahkan dia mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karyanya besar atas hidup kita. Maka dari itu, apa balasan kita? Tuhan hanya ingin berikan hidupmu untuk Tuhan. Berikan hidupmu untuk dipimpin Roh Kudus. Sehingga engkau boleh menjadi saksinya Tuhan. Dengan apa jadi saksinya Tuhan? Galatia 5 tadi katakan, buah roh itu ada dalam hidupmu. Orang boleh melihat engkau. Kita lihat Kristus. Dia yang Tuhan, mati di kayu salib. Dia dihina, dia diludahin, dia ditelanjangin. Dia tidak balas, karena dia Allah kasih, Allah yang panjang sabar, murah hati. Dan dia lakukan hal ini semua untuk kita saudara. Mari Anda sudah ambil roti, angkat di atas kepalamu, dengarkan firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahnya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan buat kita.
Artinya apa saudara? Segala sakit penyakit kita sudah ditanggung Kristus. Dari atas kepala sampai ke telapak kaki, ke ujung jari kaki. Kristus sudah tanggung. Mari kita akan makan roti ini dengan penuh dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Anggur atau cawan ini melambangkan darah Kristus yang tercurah atas hidup kita. Darah Kristus menyucikan semua dosa kita. Apapun kesalahan kita, tidak ada satupun yang dapat mengampuni, menghapusnya, kecuali Kristus, darah Kristus yang tercurah atas hidup kita. Percaya sungguh-sungguh, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Dengan darahnya, mengampuni semua kesalahanku, semua kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita akan minum air anggur ini, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Kita akan minum cawan ini, air cawan anggur ini saudara, dengan satu keyakinan, dan Anda tidak akan lagi berbuat dosa. Apalagi kalau Roh Kudus sudah ingatkan kamu, jangan berbuat dosa. Anda jangan lakukan. Mari kita akan minum dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik buat kami di bulan Juni, minggu yang pertama ini. Engkau ingatkan kami kembali. Kalau kami butuh seorang penolong yaitu Roh Kudus. Yang akan memimpin kami kepada kebenaran. Yang akan memimpin kami kepada jalan-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus akan pakai hidup kami menjadi saksi-Mu. Buah roh itu ada dalam hidup kami. Sehingga orang banyak melihat Kristus hidup dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau mendengar, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu. Kembalilah engkau dalam pekerjaanmu. Kembalilah engkau dalam tugasmu hari-hari lepas hari. Firman Tuhan katakan Tuhan memberkati engkau. Memberkati apa yang kau pegang tanganmu, yang kau kerjakan tanganmu menjadi berhasil. Jangan pernah engkau takut, jangan pernah engkau khawatir. Berkat yang datangnya dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh-Nya yang kudus menyertai hidupmu sejak saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. yang datang